Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Al-Fadila dengan nomor induk mahasiswa 112410236 dari kelompok 8 pada mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi hukum ketenagakerjaan dan tujuannya. Hukum ketenagakerjaan merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerjanya, termasuk hak dan kewajibannya. Hukum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau biasa kita sebut Omnibus Law. Nah, ada beberapa aturan yang diubah. Salah satunya adalah mengenai waktu kerja, waktu kontrak kerja, dan outsourcing. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, durasi kontrak kerja maksimal adalah 2 tahun dan perpanjangan 1 tahun, serta outsourcing dibatasi. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, kontrak kerja diperlama, serta outsourcing diperluas di berbagai jenis pekerjaan. Hal ini menguntungkan bagi pengusaha karena fleksibilitas, sedangkan beberapa buruh merasa terancam karena kurangnya kepastian kerja. Perlu kita ketahui bahwa hukum ketenagakerjaan ini harus adil bagi pengusaha dan juga pekerja, agar tidak merugikan satu sama lain. Nah, hukum ketenagakerjaan ini bisa kita analogikan seperti rambu lalu lintas. Coba kita bayangkan jika lalu lintas tidak ada rambu-rambunya. Mungkin semuanya akan berjalan semaunya dan tidak teratur karena tidak ada aturan. Sama halnya jika perusahaan tidak menerapkan hukum ketenagakerjaan. Mungkin semuanya tidak akan tahu hak dan kewajibannya apa. Nah, hukum ketenagakerjaan juga memiliki tujuan. Tujuannya adalah yang pertama, menjaga hak pekerja. Hak pekerja apa sih? Di antaranya adalah mendapatkan upah yang layak, mendapatkan hak cuti, waktu kerja yang manusiawi, jaminan sosial. Kemudian yang kedua adalah menjaga hubungan yang baik antara pengusaha dan pekerja. Karena interconnectedness is a universal way of life. Saling keterkaitan adalah panduan hidup kami. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Sama halnya seperti perusahaan. Tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya keterkaitan satu sama lain orang di dalamnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah menghormati hukum. Dalam sebuah konflik, kita perlu beracu pada hukum ketenagakerjaan supaya semuanya itu terselesaikan secara adil dan teratur. Ada juga memberikan kesejahteraan untuk pekerja. Contohnya seperti jenjang karir, fasilitas yang aman, dan pekerja dilarang bekerja dalam waktu yang membahayakan, terutama kaum rentan seperti wanita dan anak-anak. Kesimpulannya adalah hukum ketenagakerjaan ini bukan sekedar aturan, tetapi juga bagaimana cara orang di dalam perusahaan tersebut memperlakukan pekerjanya secara adil, secara sejahtera dan manusiawi, supaya bisnis dapat berkelanjutan dengan sehat. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang atau salah. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.